Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bukan Channel Horor. Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekan tombol lonceng agar ada pemberitahuan setiap ada video baru. Kali ini kita akan membahas 5 hantu cantik pencabut nyawa. Saksikan sampai habis. Sebelum menyaksikan, silahkan tengok di belakang Anda. Siapa yang menemani Anda? Ditemani rintik-rintik hujan. Kali ini kita akan membahas hantu wanita cantik pencabut nyawa di berbagai negara. Cerita tentang penampakan hantu cantik masih sangat menarik perhatian, utamanya bagi Anda yang menggemari sesuatu yang berbau mistis atau horor. Di balik keberingasan hantu-hantu wanita ini, ada kisah sedih yang melatar belakangi kemunculan mereka. Ada yang karena dendam, ada juga yang karena disakiti secara fisik atau yang dikecewakan oleh pasangannya. Berikut 5 hantu wanita cantik perebut nyawa yang kami himpun dari berbagai sumber. Yang pertama, Yuki Onna atau hantu wanita salju. Yuki Onna atau yang kerap dijuluki hantu wanita salju merupakan kisah hantu asal Jepang yang sangat terkenal. Yuki Onna berarti wanita salju atau penyihir salju yang kerap muncul saat musim dingin. Yuki Onna memiliki wujud wanita berparas cantik berkulit pucat, rambutnya hitam memanjang dan berpakaian kimono putih. Yuki Onna dikenal sebagai sosok hantu yang bisa berbuat buruk dan berbuat baik, yang biasanya datang saat badai salju. Hantu Jepang cantik ini diceritakan akan membantu seorang pria yang tersesat karena badai salju, namun kadang menggoda pria dengan tujuan untuk membunuhnya. Yuki Onna juga suka masuk ke dalam rumah warga, lalu membekukan mereka yang ada di dalamnya dengan kekuatan sihirnya. Selain itu, ada juga cerita lain yang menyebutkan Yuki Onna merupakan sosok wanita yang menggendong anak dan sangat protektif terhadap anaknya. Kepopuleran hantu ini telah diangkat ke dalam sebuah manga, video game, dan juga film seperti The Grudge. Yang kedua, La Sayona atau hantu pembantai pria hidung belang dari Venezuela. Hantu La Sayona yang berarti Algojo merupakan urban legend asal Venezuela. Kisahnya bermula pada abad 19 dari seorang wanita petani muda cantik bernama Casilda. Paras cantik Casilda tentu saja menjadi dambaan setiap laki-laki di kala itu. Wanita ini pun telah memiliki hidup yang bahagia dengan suami dan anaknya. Suatu hari, seorang warga desa yang diam-diam suka kepadanya mengikutinya ke hutan tempat dia biasa mandi. Kemudian, laki-laki itu memberikan informasi palsu kepada Casilda bahwa suaminya berselingkuh dengan ibunya sendiri. Kemudian Casilda kembali ke rumah dan mendapati suaminya sedang tidur bersama anaknya. Namun, akibat sudah terlanjur terbakar api amarah, Casilda langsung membakar rumahnya itu. Sontak penduduk desa pun segera menyadari kebakaran tersebut dan mendengar jeritan suami dan anak Casilda dari dalam rumah.
Belum puas setelah membakar anak dan suaminya hidup-hidup, Kasilda menyerang ibunya yang saat itu sedang berada di teras dengan pisau. Ia menusuk perut perempuan yang melahirkannya itu dengan pisaunya hingga tewas. Namun, sebelum menghembuskan nafas terakhir, ibunya mengutuk Kasilda dengan mengatakan bahwa sejak saat ini, bila kau mati, arwah-arwah akan bergentayangan untuk membunuh para pria yang berselingkuh. Sejak itulah Kasilda dijuluki La Sayona atau Sang Algojo dari Venezuela. Hantu La Sayona kerap mendatangi pria yang diduga berselingkuh dengan wanita lain. Hantu ini sering diceritakan menyamar sebagai wanita, lalu merayu pria-pria tukang selingkuh hingga mereka tergoda. Setelah mereka terbuai, La Sayona berubah menjadi wujud aslinya, lalu mencabik-cabik dan membunuh para pria hidung belang itu. La Sayona pun dikabarkan telah memutilasi banyak pria di Venezuela. Maena, hantu arwah penasaran dari Thailand. Kisah hantu ini diawali dari seorang wanita bernama Maena yang meninggal setelah melahirkan secara prematur. Dia menikah dengan seorang tentara Thailand. Saat sedang hamil, Maena ditinggal suaminya untuk pergi berperang. Ketika suaminya tak ada, Maena melahirkan, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Warga sekitar cemas dan ketakutan, sebab menurut kepercayaan mereka, jika seorang wanita meninggal pada saat hamil, maka arwahnya tidak akan tenang. Kabar meninggalnya Maena tidak diketahui oleh suaminya. Saat sang suami pulang ke rumah, ia menemui istri dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Baik-baik saja. Mereka pun menjalani kehidupan secara normal. Padahal para tetangga sudah memperingati bahwa sang istri Maena sudah meninggal. Hingga pada suatu hari sang suami menyadari bahwa selama ini ia tinggal bersama hantu. Dan kemudian dia lari ke kuil suci untuk mendapatkan perlindungan. Hati hantu Maena hancur mendapati kenyataan bahwa dia tak lagi bisa memiliki suaminya kembali. Maena pun mulai meneror warga. Teror itu berhenti ketika rohnya telah dimasukkan ke dalam toples dan diletakkan di kuil Wah Mahatapi di Thailand. Yang keempat, Kusisake Onna. Kusisake Onna digolongkan ke dalam bangsa siluman dalam mitologi dan urban legend dari Jepang. Berdasarkan Wikipedia, Kusisake Onna berwujud seorang wanita yang bermulut robek. Wanita ini menutupi mulutnya dengan masker operasi dan sering muncul di jalanan yang sepi. Hantu wanita ini meneror mangsanya dengan bertanya kepada orang yang ditemuinya, apakah dirinya cantik? Bila orang itu menjawab tidak atau ketakutan melihat wujud seramnya, maka ia akan membunuh orang itu. Bahkan pada akhir tahun 70-an, beberapa sekolah menyarankan agar murid-muridnya pulang secara berkelompok atau ditemani guru agar selamat dari keganasan hantu ini. Sebelum meninggal, Kusisake Onna adalah seorang wanita muda cantik yang hidup pada zaman Heian. Kemungkinan ia adalah seorang istri atau selir samurai pada zaman itu. Kecantikan wajahnya membuat Kusisake Onna sombong. Ia juga sering berselingkuh di belakang suaminya. Mengetahui sang istri mengkhianatinya, sang suami sangat marah dan merasa sakit hati. Ia lalu menyerang Kusisake Onna dan membelah mulutnya dari kuping ke kuping. Setelah merobek mulut Kusisake Onna, sang suami berkata, Sekarang siapa yang berkata kamu cantik? Kisah hantu yang kelima adalah La Llorona
atau hantu penenggelam anak-anak. La Llorona merupakan hantu wanita yang dikisahkan oleh rakyat Amerika Latin, khususnya Meksiko. La Llorona dulunya adalah wanita cantik bernama Maria yang menikah dengan seorang pria kaya. Dari pernikahannya mereka memiliki 2 anak dan hidup bahagia. Kebahagiaan mereka buyar setelah sang suami ketahuan berselingkuh. Terbakar rasa amarah dan dendam, Maria lantas membunuh kedua anaknya dengan menenggelamkan mereka ke dalam sungai. Setelah meninggal, arwah Maria tidak diterima di surga dan menjadi arwah penasaran berpakaian putih dengan darah yang mengalir di kedua matanya. Arwah Maria kemudian kembali ke bumi untuk mencari anak-anak yang telah dibunuhnya sambil menangis di malam hari. Ia juga bergentayangan mencari anak-anak lain untuk ditenggelamkan agar anak kandungnya bisa hidup kembali. Nah, itu tadi cerita tentang 5 hantu cantik pencabut nyawa. Bagaimana? Apa Anda percaya dengan 5 hantu tadi? Atau kalian juga ingin bertemu dengan mereka? Tulis di kolom komentar. Jika kalian ingin kisah kalian diceritakan di channel ini, silahkan tinggalkan jejak di komentar atau kirim ke email kami. Ada di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.